Saya sudah cukup mengabdi ke Perindo. Apapun saya lakukan di situ sebagaimana perintah partai. Kemiskinan itu dipelihara oleh negara. Jokowi selama memimpin itu telah memanfaatkan kemelaratan rakyat. Kalau masyarakat itu kenyang, bansos itu nggak berlaku. Orang kalau tidak punya modal minimal 20 miliar dia nggak akan terpilih. Yang culas menurut saya hanya pada elit. Tetapi rakyat terselamatkan dalam konteks mentalitas ya. Ketika memilih pemimpin itu harus ada isi otaknya. Ya, itu bisa mengkondisikan demokrasi itu menjadi sistem dinasti atau menjadi monarki. Dan itu hampir terjadi. Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode kali ini, para pemirsa, kita kedatangan seorang politisi yang tidak orang-orang sudah tahu, familiar seperti itu, yaitu Mas Rofik. Mas Ahmad Rofik, selamat datang di podcast Data Kita. Masih. Bagaimana Mas, dari rumah ke sini jauh? Wah, lumayan. Lumayan macet Mas? Alhamdulillah, Jakarta selalu begitu. Jakarta selalu macet, apalagi hari Senin, Mas Rofik. Oh, iya. Nah, Mas Rofik, ada beberapa hal yang mungkin ingin kita diskusikan, Mas Rofik, dengan Mas Rofik selaku politisi seperti itu ya. Politisi, kita tahu bahwa Mas Rofik sudah malang melintang di dunia politik, terutama di partai politik, Mas Rofik. Mulai dari Partai Matahari Bangsa, kemudian juga Partai Nasdem, dan yang terakhir adalah Partai Perindo. Nah, kita tahu Mas Rofik bahwa mendefinisikan sebuah partai politik itu sangatlah mudah. Seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara secara teoritis, ada dua faksi. Pertama, faksi yang bicara bahwa partai politik itu dalam aspek yang positif. Bagaimana memperoleh kekuasaan, bagaimana mengartikulasikan kebijakan, bagaimana berbicara soal kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang berperspektif negatif. Bagaimana kekuasaan itu dilindungi, bagaimana memperebutkan tahta dan lain sebagainya. Misalnya yang disebutkan oleh Robert Mitchell terkait dengan Iron Law of Oligarchy kayak gitu. Jadi melindungi kekuasaannya, kemudian juga melindungi sumber dayanya dan lain sebagainya. Kemudian Mas Rofik, saya ingin bertanya, ketika Mas Rofik mendengar kata partai politik, apa sebetulnya yang di pikiran Mas Rofik pertama kali? Ya, partai politik itu adalah pintu segala-galanya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hampir setiap kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur oleh politik. Dan karena politik itu, partai politik itu sesungguhnya dia akan mempersiapkan orang-orang yang akan mengatur di parlemen, di eksekutif, di legislatif, dan produk partai politik itulah yang menentukan perjalanan kebangsaan kita. Jadi memang partai politik itu sesuatu yang sangat vital dalam konteks berbangsa dan bernegara. Maka siapapun tidak akan pernah bisa menghindari. Yang kedua, partai politik itu adalah bagian dari, menurut saya adalah bagian dari pengabdian dalam kehidupan yang lebih luas. Karena dengan partai politik inilah nanti kita akan bisa menata demokrasi ini menjadi lebih berkualitas, para pemimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Dan tentu itu yang kita harapkan. Jadi Mas Rofik sudah menghibahkan diri untuk berjuang di dunia politik seperti Mas Rofik ya? Ya, ini jalan hidup saya tidak akan pernah bisa dibelok-belokkan oleh apapun. Dan ini adalah sebuah pilihan yang memang sudah saya yakini bahwa mengabdi yang lebih konkret, yang lebih mendatangkan kemaslahatan lebih besar itu adalah melalui partai politik. Mas Rofik, berbicara soal partai politik Mas Rofik, kami mencatat di Ditjen
administrasi hukum di Kemenkumham itu per 2023 lalu itu ada 76 partai politik, Mas Rafiq. Oh ya, 76. Namun yang menjadi peserta pemilu kemarin 2024 hanya 18. Nah, apakah Mas Rafiq yang sebetulnya sudah lama malang melintang misalnya di PMB sebagai sekjen, di Nasdem juga pernah jadi sekjen, di Perindo terakhir jadi sekjen, itu Mas Rafiq melihat bagaimana? Apakah ada tantangannya untuk menjadi peserta pemilu atau seperti apa, Mas? Ya, di era pertama kali reformasi menjadi partai politik itu sangat gampang. Artinya tinggal mendaftarkan diri, verifikasinya juga tidak begitu rumit. Pada 2019 juga tergolong masih sangat ringan. Nah, 2-3 pemilu yang terakhir ini menurut saya tidak gampang orang bikin partai politik, karena syaratnya itu memang sangat rigid dan sangat berat. Misalkan 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan itu DPC-nya 50% kabupaten kota dan 75% di kecamatan. Menurut saya itu bukan sesuatu yang gampang, karena dengan banyaknya partai politik, SDM yang dibawa itu juga tidak banyak, karena para politisi atau quote unquote itu ya para pemain politik itu di daerah itu sangat terbatas. Ya, misalkan kayak di Papua itu jumlah penduduknya sedikit. Tetapi kalau ada partai yang lebih dari 20, mencari pengurus itu susah. Makanya banyak kejadian di beberapa partai itu satu pengurus itu di tingkat kecamatan itu bisa suami, istri, dan anak. Karena itu saking sulitnya mencari calon pengurus yang punya kualifikasi sebagai seorang politisi yang sesungguhnya. Apalagi partai yang tidak lolos PT, atau partai yang non parlemen, atau partai baru, itu sangat sulit melakukan rekrutmen kepimpinan di tingkat daerah itu yang punya kualifikasi sebagaimana partai-partai besar. Tapi maaf Mas Rafiq, selain populasi, apakah kesulitan itu juga dipengaruhi karena kepercayaan masyarakat yang minim? Karena beberapa survei, bahkan Skala Data Indonesia juga pernah melakukan survei di menjelang pemilu 2024 kemarin, yaitu partai politik itu lembaga yang paling rendah kepercayaannya di masyarakat, Mas. Ya, itu soal lain ya, bahwa memang mendirikan partai itu satu tidak gampang, memang sangat sulit sekali, dan saya mengalami dua pemilu yang terakhir itu luar biasa tingkat kerumitannya. Kalau partai itu tidak mempersiapkan struktur secara maksimal, pasti tidak lolos. Dan apa yang saya lakukan selama ini maksimal dan tidak cukup banyak kendala dalam konteks itu. Nah, soal kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang sangat minor itu ya memang kembali kepada sistem pemilu yang memang sangat terbuka, tidak mengedepankan pada kualitas, tetapi mengedepankan pada siapa yang punya, siapa yang membawa duit, dan itu sesuatu yang kasat mata. Memang tantangan bagi sebuah negara yang dalam konteks kemiskinannya itu masih mayoritas, itu tidak ada demokrasi yang secara nyata. Demokrasi itu pasti hanya sekedar labeling yang pada akhirnya itu bisa mengarah kepada hal yang negatif, termasuk kroni, termasuk dinasti, termasuk oligarki. Yaitu karena demokrasi kita masih sangat artifisial, tidak mengedepankan kepada kualitas, substansi. Karena apa? Karena rakyat kita itu memang masih mayoritas masih miskin, belum mendapatkan, belum dalam konteks pemilu, dalam setiap menentukan pilihannya itu bukan pada ini, tetapi pada perut. Siapa yang membawa sembako, siapa yang membawa uang, itu yang yang akan dipilih. Dan dalam pemilu 1, 2, 3, 4 yang ke depan, menurut saya juga sesuatu yang tak terhindarkan, dan itu akan terjadi secara terus menerus. Yang herannya lagi kan
kemiskinan itu dipelihara oleh negara. Kenapa Mas Rafiq Iya, bisa bicara seperti itu? karena dengan masyarakat yang miskin itu, para penguasa itu bisa semau-maunya Oke. melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Dan kita bisa melihat bagaimana Jokowi selama memimpin itu telah memanfaatkan kemelaratan rakyat untuk menjadi kepentingan yang lebih baik, lebih maksimal. Apa itu juga berhubungan dengan bansos dan lain sebagainya dipolitisasi, Ya, Mas pasti, Rafiq? pasti. Kalau masyarakat itu kenyang, bansos itu nggak berlaku. Sudah nggak dipertimbangkan lagi, Mas Rafiq. Nggak jadi pertimbangan pilihan. Oke. Masyarakat itu kalau sudah kenyang, itu pasti jauh lebih rasional dan independen. Oke. Kita bisa melihat bagaimana demokrasi di Eropa, bagaimana demokrasi di Amerika. Itu mereka tidak, yang ada itu kos politik. Oke. Jadi kos politik itu yang memang dikeluarkan untuk menjadi bagian dari sosialisasi, bukan money politik. Nah, Mas Rafiq, tadi Mas Rafiq juga sempat menyinggung soal politik yang pasar bebas, quotes and quotes pasar bebas. Apakah juga Mas Rafiq setuju dengan adanya revisi sistem pemilu ke depan? Entah itu terbuka atau entah itu tertutup atau semi tertutup, Mas Rafiq? Saya sesungguhnya dalam konteks kerusakan masyarakat yang sudah begitu masif, pemilu terakhir misalkan, orang kalau tidak punya modal minimal 20 miliar dia nggak akan terpilih. Itu untuk tingkat apa, Mas? Tingkat pusat. Pusat DPR RI tingkat berarti? DPR RI. Bahkan ada yang habis 45 miliar juga tidak jadi kan. Itu ya karena tingkat kerusakan masyarakat kita yang diakibatkan oleh rusaknya sistem. Maka menurut saya harus ada jeda atau kembali kepada peraturan yang menjadi tertutup. Ya, karena dahulu juga pernah ya Mas. Ya, karena ya gini, kalau proporsional terbuka ini masih dipertahankan, maka hasil kepimpinan yang dipilih itu bukan pada kualitas orang, tetapi siapa yang punya duit banyak. Terbukti banyak sekali para caleg yang punya kualifikasi secara kapasitas, karena isi tasnya kosong maka dia tidak terpilih. Tetapi ada datang orang yang membawa duit banyak, tidak dikenal siapa dia, tidak punya akar politik yang jelas, tetapi dia bisa terpilih. Nah, itu adalah akibat dari proporsional tertutup. Maka ketika kita kembali kepada proporsional tertutup, tadi yang terbuka, kalau kita kembali ke tertutup, menurut saya ini akan berkontribusi besar terhadap kualitas demokrasi yang akan dihasilkan. Berarti antara terbuka dan tertutup sebetulnya tidak mempengaruhi, dalam artian banyak orang yang bilang bahwa wah terbuka tuh lebih demokratis, tertutup tidak demokratis gitu, Mas. Iya, demokrasi itu kan menjadi bagian dari kesepakatan kita bersama. Tetapi kan dampak yang dihasilkan dari aturan itu, apakah dia mempunyai daya rusak yang cukup besar atau mempunyai daya rusak yang cukup kecil, menurut saya dua-duanya plus minus. Tetapi menurut saya kalau kembali kepada proporsional tertutup, itu akan menjadikan demokrasi kita akan bermartabat. Yang culas menurut saya hanya pada elit, tetapi rakyat terselamatkan dalam konteks mentalitas ya. Berarti rakyat yang harus diselamatkan juga, Mas Rafiq ya? Iya, karena dia penentu kebijakan, penentu dari segala-galanya kan. Jadi kalau misalkan satu saat dengan proporsional tertutup ini menghasilkan sesuatu yang tidak baik, menurut saya yang tidak baik itu hanya terlokalisir sebagian dari yang kecil ini. Nah, ketika terjadi kerusakan yang cukup besar yang dihasilkan oleh elit ini, maka rakyat bisa melakukan satu bentuk protes, perlawanan yang tentu saja akan jauh lebih natural. Kalau sekarang kan, kalau sekarang kan orang demo, orang protes itu kan juga karena lebih banyak dibayari. Lebih banyak diorder gitu. Bukan siapa yang order, Mas Rafiq? Banyak sesuai dengan kepentingan. Kita mau lihat para pemimpin itu diganggu, ya
dengan demo, Oke. dengan segala macam. Ya banyak hal yang menurut saya menjadi sangat tidak bermartabat. Oke, Mas Rofik, berbicara soal dinamika atau problematika yang sudah dirasakan, saya baca beberapa sumber, Mas Rofik, KPK, kemudian juga BRIN yang Ya. dulunya LIPI dan juga Bappenas, itu mereka sedang berupaya untuk membuat namanya sistem integritas partai politik. Jadi ada 4 item yang sebetulnya sedang mereka rekomendasikan untuk perubahan yang secara substansial seperti itu. Misalnya terkait dengan demokratisasi internal partai. Partai juga harus memiliki quotes and quotes, misalnya rapat rutin, kemudian juga munas dan lain sebagainya demokratis. Yang kedua juga terkait dengan rekrutmen dan kaderisasi yang inklusif bagi siapapun dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah standar etik bagi politisi seperti itu. Jadi kalau politisi melanggar etik, ya kita tahu beberapa partai ada mahkamah etik seperti Mas Rofik ya. Tapi Bappenas kemudian juga BRIN dan KPK sedang membuat rekomendasi untuk adanya Dewan Etik Nasional. Itu untuk menjaga politisi dan partai politik bekerja sesuai dengan etika yang sudah ditentukan bersama. Dan yang terakhir adalah pendanaan partai politik yang dianggap masih minim dan direkomendasikan untuk naik. Itu di tingkat nasional itu kan 1.000. Nah, bagaimana Mas Rofik melihat upaya dari lembaga-lembaga pemerintah yang itu juga quotes and quotes mengikuti dapurnya partai politik, Mas Rofik? Iya, gini, negara kita hari ini dalam keadaan yang minus ya. Dalam konteks ekonomi. Jadi rekomendasi yang keempat itu sangat tidak mungkin, dan pasti juga akan mendapatkan challenge dari masyarakat, karena seolah-olah memang partai politik itu memanfaatkan situasi dalam konteks pendanaan itu. Memang yang ideal itu ya negara mendanai agar bisa melakukan controlling. Tetapi kan kalau negara sudah mengontrol partai politik, itu kan juga menjadi partai yang tidak demokratis. Tapi satu hal ada yang bisa dilakukan, misalkan sebelum itu saya sampaikan bahwa era reformasi ini melahirkan partai yang ownership. Kenapa ownership? Karena partai politik itu hanya bisa eksis di tengah-tengah masyarakat kalau dia punya finansial yang cukup. Nah, finansial yang cukup itu mau siapa yang punya? Ya mereka para pengusaha. Nah, kita bisa lihat partai-partai yang ownership dari 18 partai yang ada itu siapa saja. Bahkan hampir semua mengarah kepada ownership. Semua tergantung ketua umum. Kalau ketua umum menyatakan belok kanan, belok kiri, berhenti. Jadi ownership inilah yang merusak esensi dari demokrasi itu, karena partai itu menjadi sangat tidak demokratis. Apa kata ketua umum? Padahal kita bisa melihat misalkan Golkar yang menjadi partai yang sangat terbuka. Itu partai yang gajah begitu aja bisa diintervensi oleh pemerintah. Bisa ditumbangkan. Jadi yang semula sistemnya menjadi berkualitas itu menjadi sangat tidak berkualitas, tidak elegan. Partai yang segede itu aja bisa tumbang dalam sekejap. Belum lagi partai-partai yang lain yang tidak menggunakan sistem yang sangat terbuka. Itu jauh lebih mencengkram tuh para ketua umum ini. Jadi menurut saya satu hal yang pasti bahwa hukum HAM itu harus jauh lebih tegas, bahwa arahnya mengontrol partai politik harus jauh lebih demokratis, itu melakukan rapat, permusyawaratan segala macam. Ya hukum HAM lah yang menjadi wasit, harus nyemprit. Karena mereka juga terdaftar di sana ya Mas Rofik ya? Iya, dan sah tidaknya itu kan tergantung hukum HAM. Betul. Jadi hukum HAM itu bisa mengecek apakah ADART partai politik itu mengarah kepada sistem yang sangat terbuka atau tertutup.
Kalau tertutup ya ownership tadi. Kalau terbuka ya kita bisa melihat partai-partai yang sudah ada, kayak misalkan Golkar, bisa melihat P3, bisa melihat partai apa lagi ya yang punya sistem terbuka. Yang lainnya ownership party. Jadi menurut saya hukum HAM punya kontrol. Kalau KPK itu dari masa ke masa selalu begitu, hanya punya keinginan, tapi tidak pernah tidak pernah dijadikan sebagai bagian dari sesuatu yang konkret. Karena memang dalam konteks itu bukan ranahnya KPK juga. Iya, KPK dan KPK, BRIN dan Bappenas itu sebetulnya hanya sebatas memberikan rekomendasi mungkin ya, Mas Rofik. Hanya sebatas pada rekomendasi teknokratik mungkin ya, Mas. Betul. Nah, Mas Rofik tadi juga menjelaskan soal tipe-tipe partai di Indonesia, seperti berarti di Indonesia itu jatuhnya partai ownership seperti itu ya. Nggak ada, kalau misalnya kita tahu ada namanya partai massa, partai kader dan lain sebagainya. Berarti Mas Rofik menyimpulkan quotes and quotes partai di Indonesia lebih ke partai ownership. Ya, memang era reformasi itu meluluhlantakkan semua. Partai yang berbasis kader itu hanya bisa kita lihat misalkan melalui kita bisa lihat di partai PKS. Juga mungkin di PKB. Di luar itu saya sudah tidak lagi ketemu. Mungkin PDIP ya PDIP bagian dari kaderisasinya juga sangat kuat. Tapi partai-partai di luar itu saya belum menemukan. Nah, karena sistem yang sangat terbuka seperti ini, maka itu yang membuat ideologi partai tidak ada lagi. Nah, kalau luntur berarti, Mas. Dan kalau ideologi itu sudah tidak ada, maka kelakuan partai yang nasionalis dan partai yang berbasis pada agama, religius itu sama aja kelakuannya. Berarti langsung ke tengah ya, Mas? Iya, mereka kan akhirnya menjadi sangat pragmatis kan. Yang penting dapat suara terbanyak, karena demokrasi kita ini lebih berbasis pada kuantitas, bukan pada kualitas. Maka partai yang semula punya ideologi secara khusus, dia langsung mengaburkan, mencoba mengarah ke tengah dan berharap dengan adanya sikap ketengahan itu, maka masyarakat bisa memberikan dukungan yang jauh lebih banyak. Jadi kalau bicara ideologi nggak ada lagi. Kalau bicara kaderisasi sudah sangat minim sekali. Nah, Mas Rofik, berbicara soal partai politik dan Mas Rofik seperti itu, kita nggak bisa memisahkan antara Mas Rofik dan partai politik. Tepat 1 Oktober 2024, Mas Rofik secara resmi mengundurkan diri dari Sekjen dan anggota Perindo, seperti itu, Mas Rofik. Betul. Namun sebetulnya kan kasus atau bukan kasus ya, pengunduran diri politisi di satu partai kan bukan cuma Mas Rofik aja seperti itu. Kita tahu ada Fahri Hamzah yang dari semulanya PKS kemudian juga membuat Gelora bersama Anies Mata. Kemudian juga ada Amin Rais yang dari PAN ke Partai Umat. Bahkan ada Tommy Soeharto yang dari Golkar ke Partai Berkarya seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya sudah banyak. Nah, apakah sebetulnya saya ingin tahu, mengulik lebih dalam Mas Rofik secara pribadi, apakah keluarnya Mas Rofik itu karena sudah tidak sesuai dengan arah dari hitoh perjuangan Mas Rofik atau seperti apa, Mas? Iya, begini, saya dengan Perindo itu adalah dalam satu tarikan nafas ya. Jadi ya itu udah kehidupan saya sudah selama 12 tahun lebih ya. Bagaimanapun Perindo itu adalah kehidupan yang selama ini membuat saya up and down. Nah, sudah 2 pemilu tidak menghasilkan sebuah kemenangan. Saya yang punya basis aktivis dan memang besar dalam organisasi massa, saya ingin melihat bahwa peran ke depan itu ingin lebih maksimal. Maka pilihan saya adalah realistis. Saya mesti melakukan ijtihad politik, dan ijtihad politik itu menurut saya ya harus berhenti terlebih dahulu, harus mundur. Memang bukan sesuatu yang gampang meninggalkan Perindo, tetapi
menurut saya ini satu hal yang harus saya lakukan dalam rangka memotret terkait dengan masa depan politik saya. Saya sudah cukup mengabdi ke Perindo, apapun saya lakukan di situ sebagaimana perintah partai. Tetapi satu hal bahwa saya juga butuh kepastian. Nah, apakah Perindo ke depan pasti gagal? Apakah Perindo ke depan bukannya kalau ditata akan menjadi lebih baik dan akan lolos? Saya tidak tahu. Tetapi saya punya feeling sebagai politisi tentu harus punya satu sikap yang tegas dalam konteks pemilu yang akan datang. Mumpung ini masih jauh, saya harus melakukan jeda politik. Makanya istilah saya harus gantung sepatu terlebih dahulu. Ini sebagai bagian dari pesan bahwa saya memang ya berhenti untuk sementara, tetapi pada waktu ke depan saya pasti akan melakukan ijtihad politik yang kedua. Apakah saya akan bergabung di partai politik yang sudah ada atau bikin partai politik yang baru? Ini adalah dua opsi yang memang harus saya jawab, karena 2029 itu bukan sesuatu yang panjang kalau kita ingin merangsek ke politik kekuasaan. Berarti ada dua kemungkinan Mas Rafiq ya? Membuat partai baru atau bergabung dengan partai yang sudah ada. Ya, itu yang sedang saya pertimbangkan baik-baik, karena menurut saya begini, partai politik yang sudah besar itu kan sudah punya sistem dan saya meyakini bahwa mereka juga sudah punya kader yang sangat banyak. Saya kalau mau masuk juga tentu tidak ada kendala, karena sudah hari-hari di politik juga. Tetapi apakah ada partai politik yang sudah kontak-kontak, Mas? Ya, 1-2 sudah mulai melakukan komunikasi. Dan komunikasi mungkin wajar ya, Mas ya? Ya tentu, karena mereka juga melihat kebutuhan ke depan seperti apa. Mereka juga melihat mungkin dalam satu sisi jaringan yang sudah ada ini bisa menjadi salah satu kekuatan ke depan. Ya, Mas Rafiq, mungkin ini beberapa hal terakhir yang ingin saya tanyakan, Mas Rafiq. Dengan segala tantangan dan kritik yang tadi Mas Rafiq sudah jelaskan, mulai dari kaderisasi, demokrasi internal, dan lain sebagainya, sebetulnya apa pandangan Mas Rafiq terkait dengan demokrasi Indonesia ke depan? Karena kita tahu bahwa beberapa periode ini kan, kalau kita bicara soal indeks demokrasi Indonesia misalnya, dari The Economist Intelligence Unit, Freedom House, Freedom Institute, dan lain sebagainya bilang bahwa Indonesia mengalami penurunan demokrasi. Ada yang bilang backsliding dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Rafiq melihat secara politisi seperti Mas Rafiq melihat demokrasi Indonesia ke depan? Ya, saya sesungguhnya kalau mensikapi terkait demokratisasi ke depan, jika flashback ke belakang, saya memang agak sedih ya dengan kualitas demokrasi 10 tahun terakhir ini, karena demokrasi itu memang berubah wajah. Memang dengan demokrasi ini kan ada aturan. Nah, dengan aturan itu disiasati karena ada oligarki, ada kekuasaan, ada segala macam ini. Maka kekuasaan yang sangat totaliter itu bisa mengkondisikan demokrasi itu menjadi sistem dinasti atau menjadi monarki. Dan itu hampir terjadi. Dan dalam konteks ini saya berterima kasih kepada Bu Mega yang sebagai partai pemenang itu kencang melakukan perlawanan itu. 3 periode dilawan. Akhirnya semua partai juga berpikir ulang. Penambahan 3 tahun Bu Mega juga melawan. Akhirnya partai yang lain juga berpikir ulang. Nah, ini kontribusi Bu Mega yang sangat besar. Dan saya melihat bahwa dengan adanya Pak Prabowo ke depan yang memang pengalaman politiknya sudah panjang, beliau juga lahir dalam keluarga yang cendekiawan.
sebagai begawan ekonomi. Beliau juga berada di lingkungan kekuasaan yang cukup lama. Menurut saya dalam konteks demokratisasi ini pasti akan menjadi lebih berkualitas. Maka saya juga mengingatkan ke depan ketika memilih pemimpin itu harus ada isi otaknya. Harus ada isi otaknya. Harus ada isi otaknya. Kalau nggak ada isi otaknya itu yang terjadi ya begini ini. Yang ada adalah pemaksakan kehendak. Pengen A, pengen B, pengen C. Apa yang menjadi bagian dari penghalang diterabas. Apa yang menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa ketemu maka dipaksa untuk ketemu. Menurut saya ini menjadi pelajaran mahal dan saya berkeyakinan Pak Prabowo tahu semua soal ini dan beliau akan membawa bangsa ini menjadi jauh lebih berkualitas dan menjadi lebih besar. Baik, terima kasih Mas Rofik atas refleksi dan sedikit clue politik dari Mas Rofik. Teman-teman, para pemirsa, kalau misalnya suka dengan konten-konten isu-isu politik, ekonomi, sosial, budaya, jangan lupa subscribe, share, dan like. Dan terima kasih banyak Mas Rofik sudah berkenan hadir sama-sama di ruangan yang sederhana ini. Dan kalau nanti Mas Rofik bergabung dengan partai atau bikin partai sendiri, mau gak datang ke sini lagi Mas? Pasti. Oke, siap. Terima kasih Mas Rofik atas waktunya. Terima kasih teman-teman.